Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul yaitu PT United Tractors Tbk yang beranggotakan Zahra Medana Nasution, Amanda Iramifa Putri, Ahmad Keranwar, Andre Narmawan, Salma Daras, Malaka Bencantika. Saat pertama akan dibacakan oleh teman saya. Pada bagian ikhtisar, saya akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan PT United Tractors Tbk. Kategori perusahaan ini adalah sebagai perusahaan distributor alat besar terbesar di Indonesia. Dan saat ini perseroan berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri. Melalui 6 pilar bisnis yang bergerak di bidang mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batu bara, pertambangan emas, industri konstruksi, dan energi. Next slide. Dari masing-masing pilar bisnis PT United Tractors Tbk menghasilkan, melayani, dan target yang berbeda-beda. Pada bidang mesin konstruksi yang dihasilkan adalah penjualan alat berat dan alat transportasi. Tidak hanya menawarkan produk-produk andal, tetapi bidang mesin konstruksi juga melayani berbagai jasa yang komprehensif, seperti konsultasi lapangan, rekomendasi armada yang optimal, program pemeriksaan mesin, remanufaktur dan rekondisi. Target dari bidang mesin konstruksi adalah menawarkan berbagai produk andal yang dapat mendukung kegiatan usaha di berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, konstruksi dan kehutanan, serta angkutan dan transportasi. Pada bidang bisnis kontraktor penambangan yang dijalankan melalui PAMA, menghasilkan jasa pertambangan komprehensif kepada pemilik tambang. Selain itu, PAMA juga menyediakan layanan pertambangan di seluruh tahap produksi dan ekspansi jasa yang ditawarkan mencakup desain pertambangan dan implementasi, pemindahan tanah, dan penanganan limbah. Target PAMA dalam bisnis kontraktor penambangan yaitu dapat membantu mereka memproduksi batu bara guna memenuhi pemerintahan dalam dan luar negeri. Konsistensi kinerja PAMA dalam mencapai seluruh target pelanggan melalui penerapan operational excellence telah menempatkan PAMA sebagai salah satu kontraktor penambangan terbuka di bumi. Next slide. Pada bidang bisnis pertambangan batu bara yang di bawah koordinasi PT Tuah Turangga Anggung, menghasilkan perdagangan batu bara, layanan yang diberikan oleh PT Tuah Turangga Anggung adalah bisnis pertambangan batu bara, termasuk pengelolaan aset tambang batu bara yang berada dalam bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi astra. Target dari bisnis pertambangan batu bara yang berjalan di bawah koordinasi PT Tuah Turangga Anggung adalah meningkatkan efisiensi dan keunggulan operasional melalui pengelolaan anak usaha yang lebih terfokus. Pada bidang bisnis pertambangan emas dijalankan melalui PT AR memproduksi emas dan perak. Layanan yang diberikan oleh PT AR selain penambangan adalah pengolahan mineral yang mengoperasikan tambang emas Martabe di Provinsi Sumatera Utara. Tambang emas Martabe beroperasi berdasarkan kontrak karya selama 30 tahun pemerintahan Indonesia, yang dimana target dari bisnis pertambangan emas ini adalah memproduksi emas dan perak yang dimulai pada tahun 2012 dengan rencana yang disetujui oleh hingga tahun 2042 per Juni 2020. Next. Bidang bisnis industri konstruksi dijalankan melalui akuisisi aset, melayani dalam jasa konstruksi dan fondasi untuk pekerjaan bangunan sipil dan maritim. Beberapa proyek yang dihasilkan olehnya adalah pusat perbelanjaan
dan perhotelan Pacific Place, Kota Kasablanka, dan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek 2 sepanjang 36,4 km. Target yang dimiliki oleh bidang usaha ini adalah mempercepat kegiatan usaha di bidang industri konstruksi melalui partisipasi aktif dalam pengembangan infrastruktur dan industri di Indonesia, serta dapat terus menjadikan layanan unggul melalui pengembangan keahlian dan sinergi dari anak-anak usahanya. Next. Pada bidang bisnis energi yang dijalankan melalui Asosiasi Usaha BJP, menghasilkan berbagai produksi seperti membangun pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai independent power producer. Selain sebagai IPP atau independent power producer, perseroan juga memiliki PLTU mulut tambang atau PAMA 1 yang akan melayani di Kalimantan Tengah untuk mendukung kebutuhan listrik pada konsesi tambang yang dimiliki perseroan. Target dalam bidang bisnis ini adalah target dalam bidang bisnis energi ini adalah energi ini mengembangkan jenis energi terbarukan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2022, ditargetkan akan ada penambahan instalasi baru sebesar 5 MWP dan akan meningkat di tahun berikutnya. Visi. Visi adalah gambaran jangka panjang yang diinginkan oleh suatu entitas. Ini mencerminkan cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai di PT United Tractor Tbk. Visi yang diyakini adalah menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Misi. Misi adalah rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai visi tersebut. Misi yang akan dijalankan oleh PT United Tractors Tbk adalah sebagai berikut. Next. Nilai inti perusahaan. Nilai inti perusahaan adalah cara untuk mencapai tujuan perusahaan di PT United Tractor. Nilai-nilai yang diyakini adalah memandu seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas secara profesional serta saat mewakili perseroan dalam seluruh kegiatan usahanya. Budaya. Budaya adalah sebuah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama. Budaya yang dianut oleh PT United Tractor Tbk adalah melayani, terencana, terdepan, unik, totalitas, inovatif, open mind, networking. Budaya perusahaan ini diberi nama Solution. Solution menjadi identitas dan nilai yang menjadi model panduan bagi setiap karyawan dalam berpikir dan bertindak dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan memiliki wilayah 25 kantor perwakilan di Pulau Sumatera, 20 kantor cabang di Pulau Kalimantan, 39 site support di Indonesia. Untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis perseroan, memiliki kantor pusat yang terletak di Cakung, Jakarta, Indonesia. Sejarah perusahaan. Perseroan didirikan pada tahun 1972 dengan nama PT Interastra Motor Works yang berfokus pada usaha distribusi alat berat. Pada tanggal 13 Oktober 1972, perseroan berganti nama menjadi PT United Tractor Tbk. Sejak 19 September 1989, PT United Tractor Tbk telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun 49 tahun, perseroan telah mengembangkan usahanya ke sektor kontraktor penambangan, pertambangan, jasa kontraktor umum, dan pembangkit listrik. Next.
Selanjutnya itu ada organisasi perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah hubungan, pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Yang pertama itu di sini ada dewan komisaris, lalu ada direksi, dan divisi-divisi lainnya. Untuk pembahasan struktur organisasi, yang pertama itu ada di komisaris. Komisaris adalah jabatan yang paling tinggi yang ada di sebuah perusahaan, dan terkadang juga mereka berperan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Lalu ada tugas dan tanggung jawabnya, yaitu adalah yang pertama itu memerintah perusahaan dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan. Yang kedua ada berhak memilih, mendukung, dan mengangkat penilaian kinerja direksi perusahaan. Yang ketiga ada memastikan adanya kecukupan sumber keuangan perusahaan. Dan yang keempat melakukan pengesahan anggaran tahunan. Selanjutnya itu ada komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung. Lalu untuk tugasnya sendiri itu ada yang pertama mengarahkan dan menilai strategi perusahaan, yang kedua menilai penetapan gaji pejabat, yang ketiga mengadakan perubahan tata kelola perusahaan, dan yang terakhir memastikan perusahaan mematuhi peraturan. Selanjutnya, direktur. Direktur adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin perseroan terbatas atau PT. Bisa dikatakan direktur adalah pemimpin tertinggi suatu perusahaan atau PT yang bertugas untuk memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab seorang direktur adalah menyetujui anggaran belanja perusahaan, mengirim laporan secara rutin kepada pemegang saham, melakukan pengadaan rapat dengan semua jajaran, dan menerapkan visi misi perusahaan. Nah, berikut adalah tanggung jawab komite fungsi khusus. Yang pertama itu ada komite audit, tugasnya itu menguasai akuntabilitas keuangan, mengevaluasi laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan. Selanjutnya itu ada komite CGC, tugasnya itu menguasai praktik tata kelola perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya ada sekretaris, tugasnya memelihara, mengatur tugas kantor, dan menerapkan prosedur. Selanjutnya ada grup legal, tugasnya itu sebagai konsultan perusahaan, sebagai advokat, dan sebagai pelaksana perusahaan. Selanjutnya itu ada pengembangan bisnis, tugasnya ada pemasaran dan promosi. Selanjutnya grup investasi, tugasnya menilai potensi investasi dan akuisisi perusahaan serta memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan investasi. Lanjut, ada tugas tanggung jawab fungsi korporat. Divisi Corporate Accounting, tugasnya mengelola catatan keuangan perusahaan, menyediakan informasi keuangan yang akurat, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Lanjut, ada divisi Corporate Human Capital, tugasnya mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, pengembangan SDM, dan manajemen karyawan. Selanjutnya ada divisi Corporate Governance, tugasnya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam operasional perusahaan. Selanjutnya ada divisi Corporate Strategi dan Teknologi. Tugasnya itu merumuskan dan melaksanakan strategi perusahaan, mengelola investasi dalam teknologi, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang berkaitan dengan inovasi. Lanjut, itu ada divisi operasional. Divisi marketing, tugasnya itu mempromosikan produk atau layanan perusahaan, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada divisi truk, bus, kren, marketing operasional. Tugasnya itu analisis pasar dan pesaing, optimasi pemasaran digital, dan pelaporan kinerja pemasaran.
Selanjutnya ada divisi Truk Bus Kren Sales Operation. Tugasnya itu negosiasi kontrak dan penjualan, pencapaian target penjualan, pemasaran, dan promosi produk. Lanjut itu ada divisi Sales Operasional. Tugasnya mengelola basis data pelanggan, manajemen anggaran penjualan, pengembangan dan implementasi strategi. Selanjutnya ada divisi part, tugasnya perencanaan stok suku cadang, penggandaan suku cadang, perbaikan dan perawatan suku cadang. Selanjutnya itu ada divisi service, tugasnya itu perbaikan dan pemeliharaan produk, layanan telepon dan online, pengembangan panduan dan dokumentasi. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal di perseroan meliputi seluruh kebijakan dan prosedur di semua fungsi operasional yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Merancang sistem pengendalian internal dengan mengadopsi standar IEA atau Institute of Internal Auditors dan COSO framework yang implementasinya dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian dan pengelolaan risiko usaha secara berskala oleh Komite Manajemen Risiko. Yang kedua, lingkungan pengendalian internal disusun dengan struktur manajemen, tugas, dan tanggung jawab kepada pihak terkait dan membangun budaya organisasi atau solution. Yang ketiga, tindak lanjut hasil pemeriksaan, audit internal, dan status dari langkah-langkah perbaikan dipantau melalui sistem Implementation Status of Recommendation. Selain memastikan bahwa tidak lanjut telah dijalankan, secara periodik dilakukan pula audit surveillance yang bertujuan untuk memastikan pengendalian internal telah dilakukan secara konsisten. Next. Selanjutnya itu ada perencanaan. Selama bertahun-tahun, United Tractors telah melayani pelanggan di sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain untuk pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. United Tractors memiliki langkah-langkah perencanaan untuk meningkatkan nilai produk dan jasa kepada pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Ringkasan strategi jangka pendek di perseroan adalah sebagai berikut. Satu, berupaya untuk mengamankan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan alat berat. Kedua, mengantisipasi peningkatan pada target produksi dari pelanggan pertambangan. Tiga, melanjutkan upaya untuk menyeimbangkan portfolio bisnis melalui strategi diversifikasi, menerapkan strategi digitalisasi dan diferensiasi sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan serta pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya ada pengelolaan. Pengelolaan United Tractors memiliki pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan korporasi yang berlaku di Indonesia. Aspek-aspek penyelenggaraan pengelolaan memastikan proses pengambilan keputusan, eksekusi strategi, dan pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari dengan dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan yang terstruktur dan patuh dalam peraturan perusahaan serta dikomunikasikan secara adil dan transparan kepada pemangku kepentingan terkait. Next. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Berikut CSR dari PT United Tractors Tbk. 1. Berkomitmen untuk senantiasa memberi produk terbaik dan layanan berkualitas pada segala kondisi dengan mengandalkan inovasi tiada henti guna memberi pengalaman terbaik bagi pelanggan. Yang kedua, itu membangun kerjasama bisnis bermartabat yang saling mendukung dengan seluruh pelanggan dan tentunya dengan seluruh grup perseroan. Perseroan meyakini bahwa melalui kerjasama yang saling menghormati dan saling mendukung, seluruh kendala usaha akan dapat diatasi bersama. Next.
Selanjutnya ada tinjauan keuangan. Tinjauan keuangan di sini ada 1. Pendapatan bersih. Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 79,5 triliun rupiah, naik 32% dari 60,3 triliun pada tahun 2020. Kenaikan pendapatan bersih terjadi di semua segmen didorong oleh pemulihan ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas. 2. Ada laba per saham. Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Laba per saham naik 71% dari Rp1.609 pada tahun 2020 menjadi Rp2.756. Yang ketiga itu ada aset. Jumlah aset perseroan per 31 Desember 2021 sebesar Rp112,6 triliun, naik 13% dari Rp99,8 triliun pada akhir tahun 2020. Terdiri atas aset lancar yang naik sebesar 37% dari Rp44,2 triliun menjadi Rp60,6 triliun, serta aset tidak lancar yang turun 7% dari Rp55,6 triliun menjadi Rp52,0 triliun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.